Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aman Zabrodovila dengan dua rekan saya, yakni Syafinka Alfira dan Umrotun Nada dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan bapak psikoterapi modern. Dilahirkan di Monrovia 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Beliau merupakan psikiater asal Austria serta pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Struktur kepribadian. Sigmund Freud membagi menjadi 6 struktur kepribadian. Yang pertama adalah sadar atau conscious, yakni tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ikatan. Nah, yang kedua merupakan prasadar atau preconscious, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar, seperti mimpi, lamunan, dan salah ucap. Dengan kata lain, prasadar adalah ingatan atau pikiran sadar yang direpress menuju alam tak sadar yang ingin keluar sehingga direpress lagi, sehingga dia akan muncul di alam prasadar. Nah, yang ketiga ada tak sadar atau unconscious, yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari, tetapi mempengaruhi sebagian besar kondisi psikologis kita. Biasanya masa lalu yang terpendam seperti pengalaman traumatik. Nah, tak sadar adalah pikiran sadar atau ingatan sadar yang direpress atau yang tidak ingin kita ingat, sehingga masuk di alam bawah tak sadar atau alam tak sadar. Yang keempat adalah id atau prinsip kesenangan, yang memunculkan keinginan untuk memuaskan kesenangan sensual tanpa mempedulikan aturan atau batasan. Jadi id itu hanyalah prinsip kesenangan tanpa mempedulikan aturan atau batasan. Nah, selanjutnya adalah superego atau prinsip moral yang bertugas menyelaraskan diri dengan aturan, norma, dan batasan yang ada dalam masyarakat dan mengatur kita agar terkendali. Nah, jadi superego itu adalah, dengan kata lain, merupakan prinsip benar atau salah, bisa diterima di masyarakat atau tidak. Selanjutnya adalah ego, prinsip realitas yang berhadapan langsung dengan dunia eksternal, bertugas menyeimbangkan antara bertugas menyeimbangkan antara id dan superego. Nah, ego adalah orang yang kesadaran yang langsung bertemu di realita. Selanjutnya adalah teori gunung es. Di unconscious terdapat id. Id ini merupakan dorongan sensual yang berada di alam tak sadar. Kemudian di preconscious ada superego. Nah, superego adalah tadi prinsip moral atau benar atau salah yang sudah ditanamkan sejak kita dini. Jika kita melakukan sesuatu, kita benar atau salah. Kalau kita salah, kita akan merasa malu atau tidak terima di masyarakat, seperti itu. Selanjutnya adalah ego. Ego berada di conscious atau sadar. Ego itu bertemu di dunia secara langsung. Oke, perkenalkan nama saya Umarotunada Aprilia dengan NIM 018. Di sini saya akan membahas tentang dinamika dan pemakaian energi psikis. Oke, lanjut. Dinamika kepribadian ditentukan dengan cara energi psikis didistribusikan dan dipakai oleh id, ego, dan superego. Jumlah energi psikis terbatas. Misalnya, jika salah satu energi psikis itu lebih kuat, maka energi psikis yang keduanya itu akan menjadi lebih lemah. Misalnya, pada mulanya seluruh energi psikis itu menjadi milik id dan dipakai untuk memenuhi hasrat melalui aksi releksi proses primer. Energi itu diinvestasikan kepada suatu objek, misalnya untuk memuaskan hasratnya, untuk memuaskan hasratnya. Namun karena proses primer tidak dapat menyebabkan objek-objek secara objektif, sifat energi menjadi tidak stabil, mudah dipindah oleh objek satu ke objek lainnya.
Proses pemakaian energi oleh it seperti itu disebut pemilihan objek. Oke, seperti contohnya, ketika bayi tersebut membuat kesalahan, semisal kayak menumpahkan susunya atau menumpahkan makanannya, maka orang tua tersebut akan memberikan hukuman kepada bayi tersebut. Ketika bayi tersebut melakukan kesalahan, karena egonya tidak bisa memenuhi it dan super egonya, maka egonya tersebut dianggap lemah. Ketika ego tersebut lemah, akan muncul kecemasan. Kecemasan moral itu hampir sama. Yang membedakan adalah yang neurotik itu hanya hayalan saja, yang yang kecemasan moral itu realita. Kayak melanggar, dia cemas ketika dia melanggar norma-norma yang sudah diterapkan. Dan bagaimana cara mengatasi kecemasan tersebut? Cara mengatasi kecemasan tersebut menggunakan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Kecemasan akan timbul manakala orang tersebut belum siap menghadapi ancaman. Di sini Freud mengemukakan bahwa ada 3 kecemasan. Yang pertama kecemasan realita, yang kedua kecemasan neurotik, yang ketiga kecemasan moral. Yang pertama kecemasan realita. Kecemasan realita itu misalnya takut pada kebakaran, takut pada gempa bumi yang ditimbulkan dari dunia nyata. Yang kedua kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu sendiri terjadi ketika kita sebagai anak takut kepada orang tua. Akan contohnya kita melakukan kesalahan dan kita mempersepsikan akan diberi hukuman kepada kita oleh orang tua kita, tetapi itu bersifat hayalan. Semisal kalau kita cuma berhayal saja, kita berbuat salah tapi orang tua kita tidak mengetahuinya atau bahkan mengetahuinya tapi tidak memberi hukuman. Dan kecemasan ini bersifat hayalan. Dan kecemasan moral ini tergantung terhadap tanggung jawab seperti misalnya tanggung jawab kepada lingkungan kita, tanggung jawab kepada hak norma-norma tersebut. Cara yang ketiga yaitu represi. Dan bagaimana cara mengatasi kecemasan tersebut? Cara mengatasi kecemasan tersebut menggunakan defense mechanism atau mekanisme pertahanan. Oke, selanjutnya mekanisme pertahanan. Bagi Freud, mekanisme pertahanan adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi impuls dari it serta menentang tekanan dari superego. Menurutnya, ego mereaksi bahaya munculnya impuls it memakai 2 cara. Yang pertama, membentengi impuls sehingga impuls tidak dapat muncul menjadi tingkah laku sadar. Yang kedua, membelokkan impuls itu sehingga intensitas dirinya dapat dilemahkan dan diubah. Freud itu sendiri mendeskripsikan 7 mekanisme pertahanan. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, proyeksi, yang ketiga, displacement, yang keempat, repression, yang kelima, fixation, yang keenam, regression, yang ketujuh, realization. Semua mekanisme pertahanan mempunyai 3 persamaan diri. Yang pertama, mekanisme pertahanan itu beroperasi pada tingkat tak sadar. Jadi, mekanisme
mekanisme pertahanan itu mengoperasikan dari tingkah laku yang tidak sadar. Yang kedua, mekanisme pertahanan selalu menolak, memalsukan, atau memutarbalikkan kenyataan. Jadi, di mekanisme pertahanan ini melakukan memutar atau memutar balik. Cara yang sering digunakan untuk mekanisme pertahanan. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi adalah cara mereduksi tegangan dengan menirukan atau mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Ketika contohnya, anak mula-mula mengidentifikasi orang tuanya karena menganggap orang tuanya maha kuasa atau serba bisa. Anak kan belum bisa mengapa-ngapain ya. Lah itu anak mempersepsikan kedua orang tuanya itu maha kuasa atau serba bisa. Jadi anak tersebut mengidentifikasikan orang tuanya. Yang kedua, pemindahan atau reaksi kompromi. Manakala objek terkateksis asli yang dipilih oleh insting atau tidak dapat dicapai karena ada rintangan dari luar, misalnya sosial dan alam, atau dari dalam antikateksis. Insting ini direpres kembali ke ketidaksadaran atau ego menawarkan kateksis baru yang berarti pemindahan energi dari objek satu ke objek lainnya sampai ditemukan objek yang dapat mereduksi tegangan. Cara yang ketiga yaitu represi. Represi adalah proses ego memakai kekuatan antikateksis untuk menekan segala sesuatu, untuk merepress segala sesuatu dan agar tidak timbul yang jelek-jelek. Misalnya insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Agar tidak memicu kecemasan, displacement itu disembunyikan dalam bentuk sublimasi, substitusi atau kompensasi dengan lambang-lambang tertentu yang cocok. Dinamika campuran antara represi dan pemindahan sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, represi dan displacement. Contohnya, gadis yang takut mengekspresikan kemarahannya kepada orang tuanya menjadi memberontak dan ngamuk kepada gurunya. Semisalnya, ketika kita dimarahi di rumah, kita kan nggak bisa bantah ya di rumah, di dalam rumah kita tidak bisa membantah kedua orang tua kita, tapi kita melampiaskan kemarahan kita kepada guru kita, membantahnya, tidak mengerjakan PR-nya, disuruh membantah. Contohnya seperti itu. Yang kedua, represi dan simptom histerik. Contohnya, seorang pilot menjadi buta walaupun secara fisiologis matanya sehat. Sesudah pesawat yang dikemudikannya jatuh dan kopilot teman baiknya meninggal. Seorang pilot ini menjadi buta walaupun matanya secara fisik itu tidak buta, tapi secara fisiologisnya matanya itu sehat. Tetapi sesudah pesawat itu terjatuh dan kapilotnya itu meninggal dunia. Kapilotnya itu meninggal dunia, maka orang itu disebut dengan repress dan simptom histerik. Yang ketiga, represi dan psikologis disorder, yaitu wanita yang mengalami migrain setiap menekan rasa marahnya memulih menuruti
memilih menuruti orang lain alih-alih mengikuti kemauannya sendiri agar tidak perlu timbul rasa marah yang harus ditekan. Ketika seorang wanita itu tidak bisa menahan amarahnya, tetapi orang tersebut itu berusaha menahan amarahnya dengan mewujudkan kemauan-kemauan orang lain dan dia tidak melihat kemauan dirinya sendiri, bahkan mengabaikan kemauannya itu sendiri. Dengan itu orang tersebut tidak perlu timbul rasa marah yang harus ditekan lagi. Yang keempat, represi dan fobia. Pria yang takut dengan barang yang terbuat dari karet. Contohnya mainan tikus-tikusan. Pria tersebut itu masa kecilnya ditakut-takuti oleh ayahnya dengan menggunakan tikus-tikusan tersebut. Tikus-tikusan tersebut kan berbahan karet. Jadi di masa dewasanya orang tersebut itu mengalami fobia dengan karet tersebut karena telah ditakut-takuti oleh ayahnya waktu kecil menggunakan tikus-tikusan tersebut. Yang kelima, represi dan nomadisme. Orang yang selalu pindah tempat atau berubah-ubah interestnya sebagai usaha melarikan diri dari suasana frustasi. Misalnya orang itu tidak betah dengan satu tempat saja. Misalnya ada seorang pria itu kalau bekerja tidak bisa menggunakan satu ruangan saja, tapi bisa lebih dari 2 ataupun 3. Orang tersebut itu merepresi dirinya agar bisa menahan emosinya. Perkenalkan, saya Safinka Alfaira Madiani dengan NIM 2305411000014. Dinamika kepribadian. Freud berpendapat bahwa manusia itu sebagai sistem yang kompleks, di mana mereka memakai energi untuk tujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati, dan juga mengingat. Kegiatan psikologis ini juga membentuk energi yang disebut dengan energi psikis yang udah dijelaskan oleh materi sebelumnya ya. Terus energinya diapain? Energinya itu ditransform ke energi fisik melalui id beserta instingnya. Insting menurut Freud dibagi menjadi 2. Pertama, insting hidup atau insting seks yang juga disebut dengan insting eros, yaitu dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Energi yang dipakai oleh insting ini disebut dengan libido. Meskipun dalam definisi ini terdapat beberapa bentuk insting, tetapi Freud lebih menyinggung masalah seksualnya. Menurutnya itu, insting bukan hanya berkenaan dengan kenikmatan organ seksual, tetapi dengan kepuasan yang diperoleh bagian tubuh lainnya, yang juga disebut dengan daerah erogen. Daerah erogen apa sih? Daerah erogen adalah suatu tubuh yang peka dan perasaannya itu menimbulkan kepuasan sehingga menghilangkan tegangan. Bagi Freud sendiri, semua aktivitas yang memberikan kenikmatan itu dapat dilacak hubungannya dengan insting seksualnya. Jadi kan sepanjang usia bayi itu perhatiannya tertuju pada dirinya sendiri nih. Libido yang ditunjukkan kepada ego yang berarti bayi itu memperoleh kepuasan dengan mengenal dirinya sendiri yang dinamakan oleh Freud dengan libido narsisme primer, dan semua bayi mengalami gejala ini. Bertambahnya usia perkembangan
perhatian dari dunia luar dan kepuasan menuntut objek di luar diri, libido narsisme primer ini menjadi libido objek, di mana pada usia pubertas kan sering tuh individu tertuju pada tampangnya diri dan interest dirinya sendiri, yang disebut dengan secondary narsisme. Jadi libido yang ditujukan kepada orang lain itulah cinta. Terus dorongan seksual kepada bayi yang mulanya itu tujukan kepada ibu atau orang yang merawatnya. Jadi cinta secara seksual kepada ibu atau anggota keluarganya yang lain itu direpres ke bawah sadar dan diganti dengan cinta non seksual. Pada dasarnya narsisme dan cinta itu berhubungan erat loh, dimana narsisme adalah cinta kepada dirinya sendiri, sehingga cinta yang dibarengi dengan kecenderungan narsisisme pada individu itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Pada dasarnya juga insting seks sebagai bagian dari insting hidup dapat muncul dengan insting destruktif atau mati yang menjadi gejala sadisme dan masochisme. Sadisme adalah memuaskan dorongan seksual dengan dorongan destruktif melalui menyerang orang lain, sedangkan masochisme adalah memuaskan dorongan seksual dengan menyerang atau menyakiti diri sendiri. Yang kedua, insting mati atau destruktif juga disebut dengan thanatos. Menurut Freud, tujuan sumber kehidupan adalah kematian. Hanya saja dalam insting ini Freud gagal menunjukkan sumber fisik dan energi apa yang dipakai oleh insting mati. Dorongan agresi atau aggression drive adalah derivasi terpenting dalam insting mati ini, di mana insting mati mendorong orang untuk bunuh diri atau merusak diri, dan dorongan agresi itu merupakan bentuk penyaluran agar orang tidak membunuh dirinya sendiri. Nah, caranya gimana sih cara memelihara diri sendiri? Umumnya kan insting hidup melawan insting mati dengan mengarahkan energinya keluar dan ditunjukkan ke orang lain. Sebagai energi agresi disalurkan kegiatan yang dapat diterima oleh lingkungan sosial seperti pengawasan lingkungan kayak polisi dan olahraga. Ada juga yang disalurkan dalam ekspresi yang melamakan seperti menghukum, menyalahkan diri sendiri, menyiksa diri dengan bekerja lebih keras, dan sikap merendah atau meminta maaf. Fiksasi dan regresi atau fixation and regression. Fiksasi adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutannya sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Frustasi, kecemasan, dan pengalaman traumatik yang sangat kuat pada tahap perkembangan ini dapat berakibatkan orang regresi atau mundur ke tahap perkembangan yang terdahulu, di mana dia merasa puas di sana. Wanita yang belum lama kawin dan merasa tidak dapat menyesuaikan diri dengan suaminya memilih pulang atau purik kembali ke orang tuanya. Arah regresi biasanya ditentukan oleh fiksasi yang pernah dilakukan, yakni orang cenderung regresi ke tahap perkembangan di mana dia merasa fiksasi. Perkembangan kepribadian yang normal berarti terus bergerak maju atau progresif, tetapi jika progresif gagal, membuat orang menarik diri atau agresi yang juga dibagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, pembentukan reaksi atau reaction formation.
cara mengganti impuls yang menimbulkan kecemasan dengan kebalikannya dalam kesadaran. Misalnya, benci diganti dengan cinta, rasa bermusuhan diganti dengan ekspresi persahabatan. Contohnya nih, suami yang membenci istrinya membelikan hadiah dan mencumbu istrinya secara berlebihan. Kadang-kadang pembentukan reaksi berhasil memuaskan impuls asli yang dilindungi. Istri juga membenci suaminya itu menunjukkan rasa cinta, memuaskan impuls cintanya kepada anak secara berlebihan. Kedua, projection atau proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotik menjadi kecemasan realistik dengan cara melemparkan impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek luar, sehingga seolah-olah ancaman itu terproyeksi nih dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Perubahan ini mudah dilakukan karena sumber asli kecemasan neurotik itu adalah ketakutan terhadap hukuman dari luar. Impulsnya, saya benci dia, menimbulkan kecemasan neurotik, saya akan dihukum nih. Nah, proyeksikan menjadi dia benci saya, dia yang akan dihukum. Nah, impuls saya mencintai dia menimbulkan kecemasan neurotik, malu nih kalau ditolak gimana. Nah, diproyeksikan menjadi dia mencintai saya, dia yang akan malu. Nah, ketiga, reaksi agresi, aggressive reaction. Ego memanfaatkan drive agresi untuk menyerang objek yang menimbulkan frustasi, menutupi kelemahan diri dengan menunjukkan kekuatan drive agresinya, baik yang ditunjukkan kepada objek yang asli, objek pengganti, maupun ditunjukkan kepada diri sendiri. Ego membentuk antiketeksin dengan mempertentangkan insting agar insting yang menjadi sumber tegangan frustasi dan anxiety tetap berada di bawah sadar. Ada 5 macam reaksi agresi. Aggression primitif, siswa tidak lulus merusak sekolahnya, atau remaja yang cintanya ditolak, menyerang dan menghina penolakan itu. Kedua, scapegoating atau membanting piring karena marah kepada istri. Ketiga, free floating anger, sasaran marah yang tidak jelas. Keempat, suicide, rasa marah kepada diri sendiri sampai merusak atau bunuh diri. Kelima, turning around upon the self, gabungan antara agresi dan pemindahan. Pemindah objek cinta atau agresi kepada diri sendiri biasanya menjadi perasaan samokistik, perasaan berdosa atau depresi. Intelektualisasi atau intellectualization. Ego menggunakan logika secara rasional untuk menerima kateksis objek sebagai realitas yang cocok dengan impuls asli. Mana cara mengatasi frustasi dan anxiety dengan memutarbalikkan realita untuk mempertahankan harga dirinya. Macam-macam intelektualisasi. 1. Rasionalisasi, itu menerima atau puas dengan objek kateksis dengan mengembangkan alasan rasional yang menyimpang fakta. Ada 2 macam nih. Short-graph rationalization, yaitu menganggap kateksis objek yang tidak dapat dicapai sebagai suatu yang jelek. Misalnya, mobil yang canggih itu perawatannya sulit. Kedua, sweet lemon rationalization, yaitu menganggap kateksis objek yang dapat diperoleh sebagai yang terbaik. Misalnya, mobil yang murah lebih praktis dibanding dan tidak gampang bobrok. Yang kedua, owning, kecemasan dan dosa akibat kegiatan negatif ditutupi atau dihilangkan dengan perbuatan positif, menebus dosa istilahnya.
dalam bentuk tingkah laku ritual. Setiap kali impuls yang menimbulkan kecemasan muncul, tingkah laku ritual dilakukan menjadi gejala obsesif kompulsif. Untuk menghilangkan kecemasan moral itu sendiri, untuk meredakan sumber kolik, atau untuk menghakimi pelampiasan impuls yang terlanjur terjadi. Misalnya, perampok yang menutupi kecemasannya dengan bersedekah, membuang uang receh tanpa sengaja, seolah-olah dengan itu kejahatannya dapat dilupakan atau dimaafkan. Membuang uang receh itu dilakukan secara kompulsif setiap kali kecemasan rasa berdosanya muncul. Ketiga, denial, menolak kenyataan atau menolak stimulus realistik yang tidak menyenangkan dengan menghilangkan atau mengganti persepsi itu dengan fantasi atau halusinasi. Misalnya, seorang ibu yang masih tetap menata tempat tidur bayi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan minum susu dan lain-lain padahal bayinya sudah meninggal. Bisa juga bahaya itu tidak diingkari tetapi sekedar tidak diperhatikan dan marah diarahkan dengan hal-hal lain yang dinamakan dengan selective inhibition. Tahap psikoseksual menurut Sigmund Freud. Yang pertama, tahap oral usia 0-1 tahun merupakan daerah pokok aktivitas dinamik atau memiliki daerah kepuasan seksual yang dipilih oleh insting seksual. Makan atau minum itu menjadi sumber kenikmatannya loh. Kenikmatan atau kepuasan diperoleh dari rangsangan terhadap bibir kerongga, mulut ke kerongkongan, tingkah laku menggigit dan mengunyah sesudah gigi tumbuh, setelah menelan dan memuntahkan makanan kalau makanan itu tidak memuaskan. Kenikmatan yang diperoleh dari aktivitas menyuap atau menelan disebut oral incorporation dan menggigit disebut oral aggression. Dipandang sebagai prototipe dalam bermacam sifat. Tapi jika kepuasan yang berlebihan pada fase oral ini akan membentuk oral incorporation personality pada masa dewasa, yakni orang menjadi senang atau fiksasi mengumpulkan pengetahuan atau mengumpulkan harta benda, gampang ditipu. Itu juga istilah mudah menelan perkataan orang lain. Sebaliknya, jika ketidakpuasan pada fase oral ini sesudah dewasa, orang menjadi tidak pernah puas, tamak, atau memakan apa saja dalam mengumpulkan harta. Oral aggression personality ditandai oleh kesenangan berdebat dan sikap sarkastik. Bersumber dari sifat protes bayi ketika menggigit terhadap perlakuan ibu dalam menyusui. Mulut sebagai daerah erogen terbawa sampai dewasa dalam bentuk yang lebih bervariasi, mulai dari mengunyah permen karet, menggigit pensil, senang makan, menghisap rokok, menggunjing orang lain, sampai berkata kotor atau sarkastik. Kedua, fase anal usia 1-2 atau 3 tahun. Dubur merupakan daerah pokok aktivitas dinamik, kateksis dan antikateksis berpusat pada fungsi intelemen. Sepanjang tahap anal, latihan defekasi atau toilet training memaksa anak untuk belajar menunda kepuasan bebas dari ketegangan anak. Freud yakin toilet training adalah bentuk mula dari belajar memuaskan id dan superego sekaligus. Kebutuhan id dalam bentuk kenikmatan berusaha bersesudah defekasi dan kebutuhan superego dalam bentuk hambatan sosial atau tuntunan sosial untuk mengontrol kebutuhan defekasi. Dampak toilet training sendiri terhadap kepribadian di masa depan tergantung kepada sikap dan metode orang tua dalam melatih. Misalnya, jika ibu terlalu keras, anak
menahan fase dan mengalami sembelit. Ini dalam prototip tingkah laku keras kepala dan kikir atau anal retrogression personality. Sebaliknya, jika ibu yang membiarkan anak tanpa toilet running akan membuat anak bebas melampiaskan tegangannya dengan mengeluarkan kotoran di tempat atau waktu yang tidak tepat, yang di masa mendatang muncul sebagai sifat ketidakaturan atau jorok, destruktif, semaunya sendiri, keras kepala atau kejaman, dan disebut juga anal retrogression personality. Tapi jika sang ibu membimbing dengan kasih sayang dan pujian, kalau anak defekasi secara teratur, anak mendapat pengertian bahwa mengeluarkan fase dalam aktivitas yang penting. Prototip dari sifat kreatif dan produktif. Ketiga, fase palis atau palik. Usia 2 atau 3 sampai 5 atau 6 tahun merupakan daerah erogen terpenting dan timbulnya auditipus kompleks yang diikuti fenomena castration anxiety pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Kalian tahu tidak kenapa anak laki-laki ingin memiliki ibunya dan menyingkirkan ayahnya, begitupun sebaliknya, anak perempuan ingin memiliki ayahnya dan menyingkirkan ibunya. Itu bisa dijelaskan pada tabel berikut ini. Anak laki-laki identifikasi atau mencintai ibu. Pada awalnya itu anak laki-laki dan perempuan mencintai ibunya yang telah memenuhi kebutuhan mereka. Anak terus lanjut, anak laki-laki benci ayah dan menjadikan ayahnya saingan. Si anak ini merasa memandang ayahnya sebagai saingan dalam merebut kasih sayang si ibu. Munculnya cemas kebiri atau castration anxiety, di mana dia itu merasa cemas penisnya akan dipotong oleh ayahnya. Identifikasi pada ayah. Kecemasan itu yang menimbulkan atau mendorong si anak laki-laki ini untuk mengidentifikasi dirinya dengan si ayah. Oedipus kompleks berhenti seketika karena direpres ke ketidaksadaran dan diakhiri superego berkembang dengan kuat. Terus anak perempuan, identifikasi atau mencintai ibu. Pada dasarnya rasa yang anak perempuan kepada ibunya langsung diubah jadi kecewa dan benci. Setelah mengetahui kelaminnya itu berbeda loh dengan anak laki-laki, jadi dia menganggap ibunya bertanggung jawab penuh terhadap kastrasi sehingga cintanya itu ditransfer ke ayahnya yang memiliki organ berharga atau yang juga dia ingin miliki. Tapi perasaan cinta itu bercampur dengan perasaan iri penis atau penis envy, baik kepada ayahnya maupun kepada laki-laki secara umum. Tidak seperti laki-laki, Oedipus kompleks pada perempuan itu tidak direpres, sehingga cinta kepada ayah itu menetap tetapi mengalami modifikasi karena hambatan realistik pemuasan seksual itu sendiri. Pada dasarnya, perbedaan hakikat Oedipus kompleks laki-laki dan perempuan itu disebut dengan elektrokompleks, yang merupakan dasar dari perbedaan psikologis di antara pria dan wanita. Elektrokompleks pada gadis menyerah, tidak lagi mengembangkan harapan seksualnya kepada si ayah dan mengidentifikasi dirinya kembali kepada ibunya. Dan proses ini terjadi begitu lambat dibandingkan dengan anak laki-laki dan juga kurang total atau sempurna. Jadi kan energi untuk mengembangkan superego adalah proses Oedipus terus menyerahkan energi yang lambat pada wanita, membuat superego wanita menjadi lemah atau lunak, lebih fleksibel dibandingkan superego laki-laki. Yang keempat, fase laten usia 5 atau 6
sampai remaja, anak mengalami periode peredakan impuls seksual. Menurut Freud sendiri, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Pada fase ini juga lebih menekankan dengan fenomena biologisnya karena anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan yang non-seksual, khususnya di bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan teman sebaya. Fase laten ini juga ditandai dengan percepatan pembentukan superego, di mana orang tua bekerja sama dengan anak untuk merepress impuls seks agar energi bisa dimanfaatkan buat sublimasi dan pembentukan superego. Yang kelima, fase genital. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dari diri remaja. Sistem endokrin yang memproduksi hormon memicu pertumbuhan pada tanda seksual sekunder, rambut, suara, dan buah badan yang lain, dan juga pertumbuhan tanda seksual primer. Nah, pada fase ini impuls seks itu mulai disalurkan ke objek di luar seperti berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir cinta, lain jenis, perkawinan, dan keluarga. Biasanya terjadi perubahan dari anak yang narkistik menjadi dewasa yang berorientasi sosial, realistik, dan antistik. Pada fase ini juga berlanjut sampai tua loh, di mana puncak perkembangannya seksual dicapai ketika orang dewasa mengalami kemasakan kepribadian yang ditandai dengan kemasakan tanggung jawab seksual sekaligus tanggung jawab hubungan sosial, mengalami kepuasan melalui hubungan cinta heteroseksual tanpa diikuti perasaan berdosa dan bersalah. Impuls libido sendiri memulai hubungan seksual memungkinkan kontrol fisiologis terhadap impuls genital sehingga akan membebaskan energi psikis yang semulanya dipakai untuk mengontrol libido, merepress perasaan berdosa, dan konflik antara ego dan superego. Jadi energi itu yang akan bisa menangani masalah kehidupan dewasa